Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya mengucapkan selamat beribadah. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Jemaat GPIB Baskara Surabaya yang melayani dalam ibadah hari ini, Minggu ke-15 sesudah Pentakosta, menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Marilah dalam ibadah ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita percaya bahwa ibadah yang akan kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yeti Manopo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Yohanes 1 ayat 23. Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Kiramlah hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya.
Jemaat dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Walau kami disakiti, Tuhan, ajar kami mengampuni. Jemaat, bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan rasa sesal dan malu, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14 yang mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai
Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15 sampai dengan 17. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17 yang demikian bunyinya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah, namun sebelumnya mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur dengan tidak putus-putusnya Tuhan, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan kasih Tuhan tetap kami rasakan hingga saat ini. Bahkan ketika kami boleh bersekutu, beribadah bersama-sama dengan keluarga, kami merasakan bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan juga memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami semua, kami dapat mengerti dan memahaminya, dan terlebih kami dapat memberlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat 19 sampai 28. Yohanes pasal pertama, ayat 19 sampai 28 yang menyatakan, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya,
Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Yohanes diawali dengan penjelasan siapakah Yesus. Ayat-ayat sebelum bacaan firman Tuhan kita hari ini, yaitu dari ayat 1 sampai dengan 18, menjelaskan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Ia bahkan sudah ada bersama Sang Bapa ketika penciptaan dunia dan isinya. Bacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, merupakan penjelasan dan kesaksian Yohanes, yang dalam hal ini adalah Yohanes Pembaptis, tentang dirinya sendiri. Tapi apa yang dijawab dan diungkapkan oleh Yohanes sebenarnya juga mau menegaskan siapa Yesus. Yohanes juga menjelaskan tentang peran dan kedudukan dirinya di hadapan Yesus. Diceritakan dalam bacaan firman Tuhan ini, yaitu dari Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28, ada beberapa imam dan orang-orang Lewi diutus oleh orang-orang Yahudi dari Yerusalem untuk mencari tahu siapakah sebenarnya Yohanes. Hal ini disebabkan bahwa Yohanes tampil memberitakan pertobatan kepada semua orang, dan sebagai tanda pertobatan yaitu mereka dibaptis dengan air. Seruan Yohanes Pembaptis tentang kerajaan surga sudah dekat menyebabkan banyak orang datang kepadanya untuk dibaptis. Sehingga Yohanes Pembaptis mempunyai pengikut yang sangat banyak. Hal ini menimbulkan keingintahuan orang-orang Yahudi, khususnya siapakah sebenarnya Yohanes Pembaptis tersebut. Lalu Yohanes mengaku tanpa berdusta bahwa dia bukanlah Mesias, yaitu yang diurapi. Yohanes bukan Mesias, dia diutus sebagai pembuka jalan bagi datangnya Mesias. Mereka bertanya lagi, apakah Yohanes itu adalah Elia? Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Elia adalah tokoh yang diutus untuk membawa pertobatan Israel sebelum datangnya Mesias. Supaya dengan demikian kedatangan Tuhan bukan untuk membinasakan, melainkan memulihkan umatnya. Itu dikatakan dalam Maleakhi 4 ayat 5. Yohanes di sini juga dengan tegas menolak ketika dirinya disangka Elia. Lalu mereka menduga bahwa Yohanes adalah seorang nabi yang akan datang. Karena menurut pemahaman Israel, menurut Ulangan 18 ayat 15 dan 18, bahwa akan datang seorang nabi yang dibangkitkan Tuhan untuk mengatakan apa yang dikehendakinya terhadap umatnya. Dan janji Tuhan tersebut adalah pengharapan bagi umat Israel. Mereka menduga
bahwa janji Allah tersebut digenapi di dalam diri Yohanes. Tapi Yohanes mengatakan bahwa dirinya bukan seorang nabi yang akan datang seperti yang dimaksudkan orang-orang Yahudi tersebut. Akhirnya mereka meminta Yohanes sendiri menjelaskan siapa dirinya. Dengan mengutip Yesaya 40 ayat 3, Yohanes menerangkan bahwa dirinya adalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Tugasnya adalah menyiapkan Israel dalam menyambut Yesus dengan mengajak banyak orang untuk bertobat sebelum datangnya Yesus. Dan sebagai tanda pertobatan, mereka harus dibaptis dengan air. Dari pertanyaan-pertanyaan seputar siapakah Yohanes oleh orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata ada hal penting yang bagi mereka untuk diketahui, yaitu jika Yohanes bukan Mesias atau Elia ataupun nabi yang akan datang, mengapa ia membaptis orang banyak? Bagi orang Yahudi, Elia merupakan nabi yang akan datang, yang hadir untuk membaptis orang-orang yang belum menjadi umat Tuhan. Oleh karena itu, mereka mencari tahu alasan Yohanes membaptis. Dia menjawab bahwa dirinya hanya membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan dan keampunan dosa. Baptisan ini menandakan kesiapan untuk menyambut dan menerima kerajaan surga yang sudah dekat. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Yohanes hanya sebuah simbol. Ia sebagai pendahulu. Nanti akan hadir Yesus, Sang Mesias, yang membaptis dengan roh. Nah, baptisan Yesus dalam roh itulah yang menjadi puncaknya. Menyadari akan perbedaannya dengan Yesus, maka Yohanes menempatkan diri sebagai seorang hamba. Yohanes mengatakan bahwa untuk membuka tali kasut Yesus saja dia merasa tidak layak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, membuka tali kasut adalah pekerjaan seorang hamba atau seorang budak. Ini menunjuk pada kerendahan Yohanes. Yohanes menyadari dirinya bukan siapa-siapa dibandingkan Yesus. Dia merendahkan dirinya, menolak disamakan dengan Yesus. Walaupun demikian, dia tetap bangga atas panggilannya untuk mempersiapkan kedatangan Yesus untuk menggenapi karya keselamatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Yohanes dalam firman Tuhan ini, jika kita melihat pada waktu itu, orang lebih menghormati Yohanes dibanding Yesus. Yohanes lebih tenar dan terkenal daripada Yesus pada waktu itu. Dan itu terbukti dengan banyaknya orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis, termasuk orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki serta orang-orang terhormat. Bahkan mereka menganggap Yohanes itu sebagai Mesias. Ada yang menganggap sebagai Elia atau nabi yang akan datang. Artinya Yohanes Pembaptis memiliki posisi yang lebih tinggi di mata orang. Nah, bisa saja Yohanes mengakui dirinya sebagai salah satu dari Mesias atau Elia atau nabi yang akan datang, seperti yang didugakan banyak orang agar popularitasnya semakin meningkat. Tapi Yohanes memilih jujur. Dia tidak berdusta, dia mengatakan apa yang sebenarnya, dan dia merendahkan diri. Dia memposisikan dirinya lebih rendah dari Yesus. Yohanes memposisikan Yesus sebagai tokoh yang paling sentral di tengah-tengah dunia, karena hanya Yesus yang menjadi pusat, bukan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dibutuhkan suatu kerendahan hati seperti Yohanes. Apalagi sekarang ini manusia cenderung lebih ingin menyatakan dirinya sebagai yang nomor satu. Suatu hal yang sulit juga
bagi manusia untuk menyadari dan mengakui bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa, meskipun di dunia ini dia dihormati. Sikap seperti ini hendaknya menjadi cerminan bagi setiap pelayan Tuhan. Yohanes telah memberikan teladan bagi kita sekalian supaya kita menyadari akan keberadaan diri kita di hadapan Yesus, sehingga kita dapat dengan tegas berkata, Dia yang harus semakin besar dan aku yang harus semakin kecil. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita bercermin melalui Yohanes Pembaptis bahwa dalam segala keberadaan hidup kita harus lebih menonjolkan dan menyaksikan Yesus ketimbang menonjolkan kebesaran diri kita sendiri. Kita juga harus menyadari bahwa kita hanyalah alat atau sarana yang dipakai Allah di dunia ini. Oleh karena itu, dalam segala keberadaan hidup kita harus bersaksi akan Yesus, akan kebaikan dan kasih-Nya, akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya alat yang dipercaya Tuhan untuk mengelola kehidupan ini. Tapi kehidupan ini sendiri adalah milik Tuhan. Demikian juga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita hanya sebagai alat bahwa kita melayani Tuhan karena Tuhan yang memiliki pekerjaan ini. Janganlah dalam melayani Tuhan kita lebih melayani diri sendiri, tapi biarlah kita semua melayani dengan hati, bukan melayani dengan omong besar, bukan melayani dengan logika dan pikiran kita sendiri, tapi biarlah kita semua melayani dengan iman, sehingga kita selalu menyadari siapakah diri kita sebenarnya di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara manusia Yesus tidak perlu dibaptis karena Dia tidak berdosa. Tapi Yesus dibaptis sebagai bentuk ketaatan yang sungguh dalam rangka menggenapi kehendak Bapanya. Demikian juga Yohanes Pembaptis yang sadar bahwa dia tidak layak membaptis Yesus, tetapi ia taat pada kehendak Allah. Oleh karena itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus hidup taat, yaitu menaklukkan diri pada kehendak Allah, bukan kehendak dan mau diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, seringkali kesaksian kita akan Yesus itu sulit diterima oleh orang lain di sekitar kita. Karena kesaksian kita akan Yesus itu tidak disertai dengan ketaatan kita kepada Yesus. Kita bersaksi akan Yesus, tapi kita sendiri tidak melakukan kehendak-Nya. Kita bersaksi bahwa kita mempunyai Tuhan yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita, tetapi dalam praktek hidup sehari-hari kita tidak mengasihi, kita tidak mengampuni. Kita masih menjadi orang yang egois, yang sombong, yang tidak peduli dan tidak taat. Sehingga kesaksian kita sebagai pengikut Kristus sulit diterima oleh orang lain. Ini menjadi persoalan bagi kita yang patut kita renungkan dan refleksikan dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya menyebut diri kita Kristen dalam identitas diri kita, tapi bagaimana kita menyaksikan Kristus dalam seluruh keberadaan hidup kita. Dan sebagai orang percaya, setiap kita adalah hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus mengetahui tujuan dari status dan pelayanannya, bahwa ia bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kebesaran dirinya. Dalam hidup kita pun dipanggil untuk menunjukkan jati diri sebagai hamba Tuhan. Oleh karena itu, teladan kerendahan hati Yohanes hendaknya menjadi teladan bagi kita semua. Biarlah sebagai hamba Tuhan,
kita tidak mencari popularitas bagi diri kita sendiri, tetapi dalam seluruh keberadaan hidup kita, kita hanya memuliakan Tuhan, menyaksikan Yesus bagi banyak orang. Dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, sebagai gereja kita juga dituntut untuk melakukan hal-hal yang positif dan yang membangun dalam hidup bermasyarakat. Dan itu juga yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Karena disitulah kita dapat bersaksi akan Kristus dengan melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan menjadi saluran berkatnya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hidup kita adalah anugerah Tuhan. Ketika Tuhan menghadirkan kita dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, tentu tidak hanya sekedar hadir, tapi Tuhan yang menghadirkan. Itu berarti ada maksud, ada rencana Tuhan bagi hidup kita, sekaligus juga ada tugas panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan. Bahwa dalam hidup ini kita harus selalu menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, iman percaya kita kepada Yesus haruslah kita pegang teguh dan kita pelihara kuat di dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana relasi yang kita jalin dengan Tuhan itu menjadi sangat penting dan menentukan. Dan relasi kita dengan Tuhan itu terpancar lewat kehidupan kita, dalam perjumpaan kita dengan orang lain, sehingga kehadiran kita di mana saja berada menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Dan hidup kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari bersaat teduh. Luapkan hatimu dengan kata-kata indah, syairkan pujian bagi Yesus Rajamu. Karena keselamatan sudah dilakukan Allah untuk membebaskan kita dari dosa dan celah. Tuhan telah bertindak dengan tangan-Nya yang kuat untuk menaklukkan segala kuasa dunia. Ia melakukan keadilan bagi kita karena kasih setia-Nya bagi umat milik-Nya. Hai seluruh bumi, hai bersorak bagi Tuhan, mari bergembira dan bermazmur baginya. Mainkan kecapi dan bunyikan sangkakala, mengiringi kidung baru di hadapan tatanya. Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman dengan hati, mulut, serta sikap sempurna. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa.
Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan yang beribadah saat ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua. Kami diingatkan lewat kesaksian Yohanes akan Tuhan Yesus. Biarlah kami juga mampu bersaksi akan Tuhan Yesus dalam seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami gunakan untuk memuliakan Tuhan Yesus lewat tugas panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Biarlah iman kami kepada Tuhan Yesus tetap kuat dan teguh meskipun kami menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur untuk persekutuan, pelayanan dan kesaksian serta pembinaan yang ada di jemaat-Mu GPIB Baskara Surabaya ini. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu agar semuanya itu boleh berjalan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu boleh senantiasa bertumbuh dalam kedewasaan iman, dan kami juga semakin mengenal Tuhan Yesus secara benar lewat kegiatan-kegiatan persekutuan dan pelayanan kami. Dan biarlah juga kasih persaudaraan kami juga semakin kuat, dan kesadaran kami dalam melaksanakan tugas panggilan pengutusan di tengah-tengah pelayanan kami bersama juga Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-Mu Tuhan yang telah Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan utus. Biarlah Tuhan perlengkapi kami terus untuk kami mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Kami mau berdoa untuk seluruh presbiter, kami juga berdoa untuk PHMJ, kami juga berdoa untuk seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi, panitia yang ada di jemaat-Mu, untuk pelayan PAPT, untuk BPPJ, untuk karyawan kantor, kostor, dan kami juga mau menyerahkan mahasiswa praktek. Tuhan, Engkau mampukan kami semua agar kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik, sehingga melalui pelayanan kami bersama nama Tuhan dipuji dimuliakan. Tuhan juga memberkati keluarga kami masing-masing yang terus mensupport. Kami bersyukur jika mahasiswa praktek Saudara Janet Kahiking boleh mengakhiri praktek jemaat di GPIB Baskara Surabaya ini. Tuhan, biarlah apa yang diperoleh lewat jemaat ini dalam proses pembelajaran berpelayanan itu boleh membekali dia dan juga memperlengkapi dia untuk proses kedepannya dalam ia mempersiapkan diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati untuk pergumulan pendidikan selanjutnya. Biarlah Tuhan juga campur tangan dan menolong agar segala sesuatu yang menjadi harapan dan kerinduannya boleh terwujud dan Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan warga jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati kami semua jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga. Tuhan memampukan kami dalam tugas tanggung jawab yang harus kami emban dan kerjakan, baik di tengah-tengah keluarga, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pelayanan, juga dalam keseharian kami, bahkan juga dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Tuhan juga menolong kami dalam berbagai-bagai pergumulan yang kami hadapi, entah itu pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan ekonomi, dalam pekerjaan, berbagai-bagai pergumulan yang ada. Tuhan, biarlah Tuhan menguatkan dan menolong kami, memberikan jalan keluar yang terbaik, dan biarlah kami senantiasa menjadikan Tuhan sumber kekuatan dan pertolongan.
Kami juga mau menyerahkan Tuhan pergumulan jemaat-Mu Tuhan secara khusus bagi mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit, dan juga masih berada dalam proses pemulihan lebih lanjut. Biarlah Tuhan menilik, Tuhan melawat mereka Tuhan satu persatu. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Ina Wasnaya Tuhan yang sakit. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan, agar Ibu Ina boleh mendapatkan diagnosa penyakitnya dengan tepat dan juga mendapatkan pengobatan dan perawatan yang tepat Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bertindak bekerja untuk menyatakan pemulihan dan kesembuhan baginya. Tuhan memberkati keluarganya, juga menguatkan harap iman percayanya kepadamu. Segala upaya-upaya medis yang dilakukan, Tuhan campur tangan dan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Meta Tatipata dan Pak Yunus yang masih dalam proses pemulihan lebih lanjut. Biarlah Tuhan tetap terus memberkati. Tuhan tetap terus memberikan kesembuhan, kesehatan yang prima bagi mereka. Kami juga tetap menyerahkan Saudara Teti Porung Tuhan. Biarlah Tuhan tetap terus memberkati lewat setiap upaya-upaya medis yang dilakukan. Tuhan campur tangan dan menolong. Tuhan bekerja lewat semuanya itu untuk memulihkan dan menyembuhkannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarganya. Mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang sakit tapi kami tidak tahu, atau yang melakukan isoman. Biarlah Tuhan juga melawat, menilik mereka semua. Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan bagi mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan dan keterbatasan fisik. Biarlah Tuhan tetap terus memberikan kesehatan, kekuatan iman. Tuhan juga memberikan sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan juga memberkati dalam kehidupan mereka setiap hari. Seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam pergumulan hidup masing-masing, Tuhan campur tangan dan menolong. Pengharapan-pengharapan kami Tuhan, kami juga pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik bagi kami masing-masing Tuhan. Dan terlebih di masa-masa pandemi, biarlah Tuhan selalu memberikan kami kesehatan yang prima. Tuhan melindungi kami, dan Tuhan juga memberkati upaya-upaya baik yang kami kerjakan Tuhan untuk menjaga diri kami, menjaga kesehatan agar imun tubuh kami tetap kuat. Terlebih biarlah iman dan pengharapan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah persekutuan hidup dengan Tuhan tetap terus kami jalin, kami pelihara di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan keluarga-keluarga jemaat di sektor-sektor. Secara khusus dalam minggu ini kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Herminingsih, keluarga Sesjuanto Basyar di sektor 1, keluarga Thomas Eduardo Sudrajat, keluarga Heldi Yonatan di sektor 2. Biarlah Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang harus mereka jalani. Tuhan memberikan kesehatan yang baik, Tuhan menolong mereka dalam berbagai-bagai pergumulan, dan Tuhan juga memberkati apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga kekasih kami ini dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan terus bersama-sama mereka dalam kehidupan setiap hari yang dijalani. Kami juga mau bersyukur bersama-sama jemaat-Mu yang bersuka cita karena hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Biarlah Tuhan memberkati. Dan secara khusus dalam minggu ini kami mau berdoa untuk Ibu Maria Magdalena, untuk Frisli Kila Abditiansa. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih kami yang bersyukur bersuka cita karena hari ulang tahun ini. Tuhan memberkati dengan umur panjang, dengan kekuatan kesehatan. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, keluarga. Tuhan juga memberkati dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya. Tuhan juga memberkati dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Tuhan menolong, Tuhan juga campur tangan, dan Tuhan juga memberikan yang terbaik untuk harapan-harapan mereka.
dan Tuhan juga memberkati bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Juga sukacita-sukacita lain yang dirasakan jemaatmu, biarlah Tuhan berkati agar semuanya itu boleh menjadi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan Bapak Jokowi, Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan menolong dan campur tangan di dalam pemerintah negara dan bangsa kami menanggulangi segala krisis baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun kesehatan, dan juga dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan memberikan kemampuan, hikmat, kekuatan agar pemerintah negara dan bangsa kami mengupayakan apa yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat Tuhan. Dan terlebih upaya-upaya di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, biarlah Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati untuk program vaksinasi yang masih terus berjalan, PPKM yang masih berlangsung. Semuanya itu dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Biarlah Tuhan juga memberkati untuk masyarakat agar mendukung dan juga terlibat langsung bagaimana kami sebagai masyarakat juga sadar untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga melakukan adaptasi normal baru. Kami juga tetap mendoakan saudara-saudara kami Tuhan yang terpapar virus COVID-19, siapapun ia, mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah-rumah isolasi maupun yang isoman di rumah. Tuhan, Engkau memulihkan, Engkau menolong dan menyembuhkan mereka semua Tuhan. Kami juga bersyukur untuk mereka yang sudah sembuh, dan Tuhan juga tetap memberkati untuk tenaga kesehatan dan relawan-relawan yang masih bekerja untuk menangani pasien COVID. Biarlah Tuhan tetap terus memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, agar mereka dapat melayani dengan tulus, mereka melayani dalam takut akan Tuhan, dan Tuhan juga memberkati dan melindungi keluarga mereka masing-masing. Sesama kami yang menderita Tuhan, mereka anak yatim piatu, mereka yang terlantar, mereka korban bencana alam, mereka yang menderita karena ketidakadilan, dan juga bentuk-bentuk penderitaan yang lain. Tuhan juga melawat, menilik, dan memberkati mereka semua. Dan Tuhan juga mau pakai kami, anak-anak-Mu Tuhan, agar kami mampu menjadi saluran berkat bagi mereka yang menderita, sehingga kami menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan minggu kerja yang baru dengan segala tugas tanggung jawab kami dan juga rencana-rencana kami agar semuanya boleh berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah lewat semuanya itu nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami juga bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini, agar apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkati. Setiap kami yang melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Bahkan jemaat Tuhan yang beribadah, Tuhan juga memberkati. Kami mau pertaruhkan seluruh kehidupan kami Tuhan hari ini dan kedepannya hanya dalam pemeliharaan kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syukur dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
Dengarlah nats Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan kita menyanyi dari Kitab Bakti 87 bait 1 dan 3. Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Penegasan Warta Jemaat Minggu tanggal 5 September 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. Bidang 1. Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah syukur HUT Pelkat PA GPIB ke-62 akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu tanggal 12 September 2021 dengan menggunakan tata ibadah khusus dari Majelis Sinode. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pada pukul 19 WIB bertempat di keluarga Nyonya Meta E. Yunus Tatipata secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman, Pendeta Yati Manupo, Liturgos, Penatua Bapak Hari Basuki Notobroto, dan Diaken Bapak Andi Wicaksono. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pada pukul 19 WIB bertempat di keluarga Nyonya Meta E. Yunus Tatipata secara daring melalui media Zoom.
Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman, Pendeta Yeti Manopo, Liturgos Penatua Bapak Tanjung A. Sangkai, dan Diaken Bapak Diki Pelenkahu. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 pada pukul 19 WIB bertempat di keluarga Stal Dendeng secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman, Pendeta Yeti Manopo, Liturgos Penatua Bapak Roberto Simanjuntak, dan Diaken Bapak Antonius Sujono. Ibadah keluarga gabungan. Ibadah keluarga gabungan akan diadakan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 pada pukul 19 WIB bertempat di keluarga Aditya Baskara secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman, Diaken Bapak Syarif Permana, Liturgos Penatua Bapak Hari Basuki Noto Broto dan Diaken Bapak Andi Wicaksono, Organis Bapak Brevi Forum, Pemandu lagu Saudari Yesi Mamisah, Penata layan multimedia Saudari Teta Puspito. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Ibadah hari Minggu Pelkat PA akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 September pukul 07.30 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan dalam ibadah PA tersebut. Pelayan firman, Kakak Astrid Atapari, Liturgos, Kakak Fani Sharon, Penata layan multimedia, Kakak Michelle. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna. Ibadah hari Minggu Pelkat PT akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 pukul 9 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak taruna dalam ibadah tersebut. Pelayan firman Kakak Delvi Dendeng, Penata layan multimedia Kakak Dwi Winarni, pengurus bertugas Kakak Michelle. Teruna berdoa pembukaan Adik Maurin Haryanto, persembahan Adik Matthew Wicaksono. Ibadah persekutuan kaum bapak akan diadakan pada hari Senin tanggal 6 September pukul 19 WIB bertempat di Bapak Sami Ransum secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran bapak-bapak dalam ibadah Pelkat PKB tersebut. Pelayan firman, Pendeta Yeti Manopo, Liturgos Bapak Harun Nainggolan. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Gerakan Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 18 WIB bertempat di Saudara Eki Budiman secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran rekan-rekan pemuda dalam ibadah GP tersebut. Pelayan firman Diaken Bapak Diki Pelenkahu, Liturgos Saudari Della Oktaviani. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah Persekutuan Kaum Perempuan akan diadakan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 19 WIB bertempat di Ibu Christine Darmo secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah Pelkat PKP tersebut. Pelayan firman, Penatua Bapak Jakob Melisa, Liturgos Ibu Agustin Londong, Prokantor Ibu Yesi Mamisah. Persiapan pelayanan. Persiapan Pelkat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom. Persiapan majelis jemaat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom. Bidang 2, pelayanan dan kesaksian. Ibadah diakonia. Ibadah diakonia akan diadakan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021
pada pukul 18 WIB secara daring melalui media Zoom. Dan dihimbau kepada penyumbang bahan natura untuk diakonia, pengumpulan paling lambat tanggal 9 September 2021. Pelayan firman, Penatua Bapak Roberto Simanjuntak, Liturgos Ibu Rin Tanjung. Bidang 4, Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Insani PPSDI dan Pelayanan Kategorial atau Pelkat. Doa syukur HUT Pelkat PA GPIB ke-62. Dalam rangka HUT Pelkat PA ke-62, kita bersama-sama mensyukuri 62 tahun pelayanan Pelkat PA GPIB dengan mengadakan kegiatan doa syukur yang akan dilaksanakan pada Senin, tanggal 6 September pukul 16.30 WIB secara daring melalui media Zoom. Untuk keterangan secara lengkap dapat dibaca di Warta Jemaat. Mohon menjadi perhatian bagi orang tua dan anak layan. Bidang 5, Pembangunan Ekonomi Gereja. Amplop diakonia untuk menunjang dana diakonia gereja, maka akan ada amplop persembahan khusus diakonia pada minggu pertama di bulan September 2021. Mohon menjadi perhatian. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.